Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar? Baik, oke. Pagi hari ini di bulan Mei tetap kita masih belajar tentang the heart of worship. Bagaimana Tuhan dalam mencari seorang penyembah dalam kehidupan kita. Tuhan nggak cari penyembahan, Tuhan cari orang-orang yang punya hati untuk menyembah Dia. Yes. Orang-orang yang menempatkan hidupnya Tuhan dalam kehidupannya di tempat yang tertinggi. Karena dari hati akan keluar segala macam hal yang memuliakan nama Tuhan ketika kita punya hati seorang penyembah. Amin. Yes. Jadi pagi hari ini kita masih tetap mau belajar tentang bagaimana kita menerapkan penyembahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu bagaimana kita menerapkan ibadah kita, penyembahan kita dalam keluarga kita. Ya, bicara tentang ibadah di dalam keluarga kita, bukan hanya sekedar kita pindahin yuk hari Minggu kepada rumah kita, enggak. Tapi ibadah di dalam keluarga, ada ayatnya sebenarnya gini, Tuhan mau kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan itu menjadi seorang yang menyembah. Penyembah bicara ini, orang yang menyembah, orang yang punya hati untuk menyembah. Semoga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya di firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita harus menjaga hati kita. Karena apa yang ada di dalam hati kita akan keluar dari mulut kita dan sikap kita. Kalau hati kita murni, hati kita tulis, dan hati kita dekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar. Makanya yang harus kita bangun adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Yuk colek kiri kanannya, hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang menyembah pada Tuhan. Orang yang punya hati menyembah bicara gini, orang itu akan menempatkan Tuhan sebagai posisi tertinggi di dalam kehidupannya. Akan menempatkan Tuhan yang berotoritas dalam kehidupannya sebagai posisi yang tertinggi dalam kehidupannya, sehingga kita menyembah itu apa yang kita anggap penting itu bernilai dalam hidup kita, karena kita tahu siapa yang kita sembah. Prioritas hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita akan kita curahkan kepada apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Mamon, itu menjadi berhala kita. Saya percaya kita akan lakukan banyak hal untuk kita menyembah Mamon, karena kita berkata, Mamon itu tempat yang tertinggi buat kehidupan kita. Kita akan lakukan berbagai cara untuk kita Mamon itu menjadi tertinggi buat kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita belajar punya hati yang menyembah, hati yang tertaut kepada Tuhan, karena kita tahu otoritasnya ada di dalam Tuhan. Otoritas kita tuh ada di dalam Tuhan, dan kita sebagai bukti kita penyembahan kita tuh kepada Tuhan. Ibadah yang tadi saya katakan tidak bicara soal liturgis memindahkan hari Minggu kepada rumah kita. Bukan nggak boleh kita, kalau Bapak Ibu, Om Tante bisa worship, nyanyi, bawa firman, is okay. Kita bangun itu sebagai family altar. Tetapi ibadah dalam keluarga bicara tentang ini. Ibadah yang dibangun lewat keseharian hidup kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Ibadah di dalam keluarga bicara gini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan sehari-hari di dalam keluarga, pekerjaan kita, bisnis kita, sekolah kita, sebagai bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang berotoritas dalam kehidupan kita, sebagai bukti bahwa kita menempatkan Tuhan menjadi tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Karena bahasa asli dari ibadah bicara tentang pengabdian. Kalau kita mau belajar bahwa keluarga kita adalah tempat ibadah kita, maka kita harus mengerti bahwa gereja adalah keluarga dan keluarga adalah gereja. Jadi gereja bukan hanya bicara soal tempat di mana kita datang setiap hari Minggu ke tempat ini. Nggak cukup hanya itu, tapi kita harus menjadi bagian dari keluarga rohani. Amin, Bapak Ibu. Bahwa kita di sini datang sama-sama, itu kita sebagai keluarga rohani. Tapi di rumah juga kita punya keluarga, dan itulah gereja yang Tuhan tempatkan, yaitu keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, mungkin ada menantu, ada cucu di sana. Dan itulah gereja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Church is not
not something you to go. It's a family you belong to. Gereja bukan hanya sekedar kita datang di hari Minggu, tapi bahwa gereja adalah bagian dari keluarga kita. Termasuk Bapak Ibu di tempat ini adalah keluarga rohani yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Sekaligus rumah kita itu adalah gereja kita. Ya. Karena itu kita harus mengerti bahwa Tuhan menempatkan kita dalam keluarga. Disitulah kita harus membangun kehidupan kita, penyembahan kita di sana. Nah, ada 5 hal yang kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau membangun ibadah dalam keluarga, kita harus mengerti bahwa ada 5 P. Ya, yang pertama adalah penyembahan atau worship, yang kedua adalah persekutuan, fellowship, yang ketiga pemuridan, discipleship, yang keempat pelayanan atau ministry, dan kelima penginjilan atau mission. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini apa sih yang dimaksud dengan kalau kita mau bangun ibadah dalam keluarga, dimulai dengan penyembahan. Worship itu nggak bicara soal nyanyian. Nyanyian hanya salah satu ekspresi bagaimana kita menyembah Tuhan. Jadi ketika kita tadi nyanyi, Bapak Ibu nyanyi menyembah Tuhan, itu hanya salah satu ekspresi. Tapi yang namanya worship itu bicara soal apa? Soal yang namanya keintiman. Ya, ini tulisannya kayaknya nggak keluar ya. Yang pertama ini adalah penyembahan, worship. Penyembahan itu bicara keintiman. Keintiman itu bicara apa? Bicara pengenalan. Bicara soal bagaimana kita punya hubungan, pengalaman dengan seseorang. Kalau misalnya saya nggak kenal Ko Surya, saya hanya dibilang oleh Ko Hamid misalnya, oh Ko Surya itu baik, Ko Surya itu suka nolong orang, Ko Surya suka traktir makan, ya Ko Surya itu pokoknya wah baik banget aja. Saya nggak kenal, saya cuma dengar dari Ko Hamid. Saya nggak ngalamin loh bagaimana Ko Surya traktir saya, belum pernah kan, ya. Karena belum pernah saya punya hubungan sama dia. Oh, clue ya. Nanti kita makan sama-sama ya. Tapi kalau ketika saya datang sama Ko Surya dan bilang, ayo kok kita pengen ketemu, pengen ngobrol. Saya ngobrol, ternyata dari obrolan, iya ya Ko Surya tuh orangnya helpful, sangat baik. Udah gitu ditraktir makan lagi. Saya punya pengalaman dengan dia. Nah begitulah dengan Tuhan. Bangun keintiman, jangan hanya kita, oh tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi kita nggak punya pengalaman, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita hanya kenal sebatas ya hanya kata orang, tapi kita nggak ngalamin siapa itu Tuhan. Nah tentu Bapak Ibu di sini ada banyak yang sudah menikah ya. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu mengenal pasangan suami atau istri lebih kenal sebelum menikah atau sesudah menikah? Sesudah menikah kan? Sebelum menikah, wah kayaknya istri saya tuh baik banget, lembut ngomongnya, itu sebelum menikah ya. Setelah menikah, wah istri saya kayak singa ngomongnya keras, ngomongnya wah Pengalaman sadis ya? banget. Oh enggak. Istri saya baik ya. Dulu aja ini dulu. Dulu. Nah, pengenalan, kenapa kita bisa kenal lebih dekat dengan pasangan kita setelah menikah? Karena kita hidup bareng, kita ketemu bareng, kita tidur bareng, ya bersama-sama terus, dan kita makin mengenal. Nah itulah pengenalan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita dalam keluarga kita nggak bawa anak kita, pasangan kita untuk mengenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, maka kita nggak akan bisa kenal siapa Tuhan kita. Nah yang kedua, bahwa penyembahan itu akan membawa kita serupa Kristus. Kenapa? Karena keintiman akan melahirkan yang namanya kesamaan atau keserupaan. Menurut survei ini, menurut survei penelitian, suami dan istri kalau sudah 40 tahun menikah katanya, itu mukanya makin mirip wajahnya. Ya, nah, coba ini ada yang sudah menikah 40 tahun, saya percaya nih. Saya belum 40 tahun, jadi belum mirip-mirip banget ya. Jauh. Kenapa katanya bisa mirip? Karena suami istri meluangkan waktu bersama, mengalami pengalaman hidup bersama, lagi susah ya susah, lagi sedih ya sedih, lagi senang ya senang, bersama-sama. Bahkan dikatakan di sini mereka makan makanan yang sama, dan itu membuat apa? Katanya otot wajahnya terbentuknya jadi mirip. Jadi nanti lama-lama senyumnya mirip gitu ya. Karena mereka belajar hidup bersama. Nah,
Begitu pula kita dengan Tuhan. Ketika kita intim sama Tuhan, membawa keluarga kita dekat sama Tuhan, maka yang pertama bukan hanya keintiman, tapi keserupaan akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Itulah ibadah, itulah penyembahan kita dalam keluarga. Jadi nggak hanya sekedar ayo dalam keluarga ibadah tuh ayo kita nyanyi, itu boleh ya, Bapak Ibu boleh ngadain family altar, nyanyi nyembah muji Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah ini, bagaimana membawa keluarga kita mengenal Tuhan. Nah, akar kata penyembahan itu adalah cult atau kultus atau pemujaan. Dari kata cult ini lahir culture atau budaya. Jadi sesuatu yang kita sembah akan membawa sebuah budaya, cara hidup, cara berbicara, cara pola pikir dari apa yang kita sembah. Makanya ketika kita intim sama Tuhan, ketika Tuhan menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita, maka ternyata kehidupan kita akan mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah penyembahan. Yang ketiga, penyembahan akan membuat kehidupan kita berbuah. Kenapa? Karena keintiman pasti melahirkan sesuatu. Suami dan istri intim melahirkan apa? Ya, Bapak Ibu udah tahu lah ya. Anak-anak ya. Anak-anak tidak dilahirkan simsalabim tiba-tiba datang dalam keluarga kita. Itu karena hasil keintiman. Nah, ketika kita intim dengan Tuhan, saya percaya ada buah yang lahir. Buah apa yang lahir dari keintiman kita? Minimal buah roh. Buah roh di Alkitab ada berapa, Bapak Ibu? Ada 9. Ada yang ingat? Yang pertama? Kasih. Yang kedua? Sukacita. 3? Damai sejahtera. 4? Kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apalin itu harus pakai nyanyian ternyata ya. Kalau pakai nyanyian ingat pasti. Nah, ada 9 buah roh yang harus lahir karena kita intim sama Tuhan. Kalau kehidupan kita, kekristenan kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kenal Tuhan, tapi nggak pernah ada buah roh yang lahir, kita pertanyakan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan dalam ibadah keluarga kita, bahwa seluruh keluarga kita melakukan penyembahan pada Tuhan, worship. Artinya apa? Dia harus bawa intim sama Tuhan, anak-anak kita, pasangan kita, bawa mereka supaya serupa Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka berbuah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah tahu kehendak Tuhan. Orang yang intim pasti orang ngerti apa yang dirasakan hatinya, apa yang diinginkan. Pasangan kita juga sama kan, udah lama sering bareng, sering hidup bersama, jadi tahulah minimalnya kesukaannya apa. Kalau beli baju, kira-kira bajunya yang seperti apa gitu ya. Ada suami-suami yang udah tahu keinginan istrinya, ada nggak? Ada ya, karena sering kan, kalau sering belanja bareng ditemenin, makanya harus sering-sering nemenin belanja ya, supaya ngerti apa yang diinginkan, bajunya seperti apa, warnanya, kesukaannya apa, kalau makan pengennya apa. Sama kita dengan Tuhan, kalau intim kita akan tahu kehendak Tuhan. Baik kehendak Tuhan secara umum maupun secara yang spesifik. Kehendak Tuhan yang umum ada di Alkitab, tapi ada kehendak Tuhan yang spesifik yang kita harus doa, tanya Tuhan, mengerti Tuhan apa maunya dengan pekerjaan saya, dengan anak saya ke depan. Tanya sama Tuhan, itulah keintiman. Filipi 3 ayat yang 10 berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah yang pertama yang harus dibangun dalam ibadah kita dalam keluarga, penyembahan. Nah, yang kedua yang harus kita bangun adalah persekutuan. Bagaimana di dalam keluarga kita membangun hubungan yang sehat. Bukan berarti tidak kita cekcok, kita nggak cekcok. Bukan berarti kita nggak ribut, ya. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada, kita belajar beda itu tapi akur, cekcok itu tapi cocok, menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga hubungan di dalam keluarga kita adalah hubungan yang harmonis.
ada keselarasan, kita saling menyembuhkan, kita saling memulihkan. Karena dikatakan gini di 1 Yohanes 1 ayat 7 berkatakan gini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Suami istri harus membangun hubungan yang sehat, karena hubungan sehat dari suami istri akan melahirkan hubungan yang sehat dan terimpartasi kepada anak-anak. Dan itu akan mempengaruhi hubungan yang sehat, yang membuat kita ada sepakat, ada komunikasi, ada keterbukaan. Kita bisa cerita apa adanya, ada keharmonisan, dan terlebih ada pengampunan di dalam keluarga. Buat keluarga kami, persekutuan buat kami itu bukan hanya baca firman atau nyanyi, tapi buat keluarga kami kalau kumpul tuh bojenger. Tahu bojenger, Bapak Ibu? Yang lucu tuh nggak lucu sebenarnya. Guyon-guyonnya tapi nggak lucu. Tapi itu yang kami bangun tuh, kami bisa untuk kami bangun hubungan dengan anak-anak kami. Ya, anak-anak kami selalu bilang bojeng papa mah, bojeng mama mah. Karena itu sesuatu yang hubungan kami hubungan apa adanya. Kami bisa terbuka apa adanya dan kami tidak ada ditutupi buat kehidupan kami. Anak-anak kami tahu apa yang kami lakukan, anak-anak tahu apa yang kami kerjakan, anak-anak tahu kami punya ribut, anak-anak kami tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan terlebih saat hubungan suami istri bagus, intim dengan Tuhan, membangun persekutuan, itu tuh memulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak. Itu yang harus kita bangun, hubungan suami istri pulih dulu, beres dulu, intim dengan Tuhan. Itu akan memulihkan hati hubungan dengan orang tua dengan anak-anak. Yang ketiga yang harus dibangun dalam ibadah keluarga kita adalah pemuridan. Kalau kita dengar kata pemuridan kayaknya berat ya. Wah, pemuridan tuh kayak studi Alkitab gitu ya, menyelidiki Alkitab. Bukan, pemuridan itu adalah proses keseharian yang terjadi, interaksi kita dalam kehidupan keluarga. Dan disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah memuridkan keluarga kita loh. Suami istri, papa mama, itu disadari atau tidak oleh Bapak Ibu, kita tuh sudah memuridkan setiap hari pada anak kita. Kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita responi, itu terekam bertahun-tahun dari anak kecil sampai usia anak kita hari ini. Anak saya yang kedua datang bareng-bareng nih, ini pertama kali, ini usia 21 tahun. Jadi selama 21 tahun dia lihat apa yang kita lakukan. Ya mungkin masih bayi, belum lah ya. Tapi ketika mulai umur 1 gitu, dia udah bisa lihat, dia udah bisa ngerasain apa sih. Ya pertanyaannya, apa yang kita tabur kepada anak-anak kita lewat kehidupan kita. Karena anak itu seperti recording, dia ngerekam apa yang kita omongin, intonasi kita kalau ngomong seperti apa ya. Ada yang di rumahnya suami dan istri itu kayak di hutan gitu ya, saling teriak gitu. Mungkin karena nggak kedengeran gitu, saling teriak-teriak, intonasi tinggi. Dan itu terekam. Kapan nanti anak-anak bisa melakukan hal yang sama? Nanti sudah besar. Nanti lihat cara dia ribut, cara dia ngomong bisa mirip. Cara dia berpikir, cara dia melakukan sesuatu. Karena itu yang kita tabur. Makanya penting sekali bahwa orang tua harus menghidupi kebenaran. Untuk mengajarkan mereka, bukan dari studi Alkitab, bukan ayo anak-anak kumpul, papa mau ngajar. Enggak hanya seperti itu. Enggak semua orang bisa tentunya. Tapi lewat apa yang kita omongkan ketika kita ribut dengan suami dan istri, bagaimana kita menyelesaikan masalah, ketika kita ngadapin tekanan dalam kehidupan, pergumulan, anak melihat apa yang kita katakan. Semuanya itu diajarkan dan lewat keteladanan semuanya dipindahkan dengan sangat luar biasa. Kalau pengajaran mungkin kalau ngajar kayak gini ya mungkin yang masuk 10-20% ya. Bapak Ibu udah khotbah minggu lalu aja mungkin nggak inget ya apa yang di khotbah minggu lalu. Siapa yang di sini khotbah minggu lalu? Kobuhe ya. Kobuhe mungkin hanya 10% yang ditangkap, tapi lewat keteladanan, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, anak-anak bisa menangkap. Kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca ayat ini sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu akan lebih kuat berbicara ketika bisa terlihat. Di sini dibilang, aku sangat bersukacita karena ada beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Ternyata kesaksian itu terlihat, sesuatu yang terlihat, yang terasa tentang kehidupanmu dalam kebenaran. Jadi yang dimaksud ayat ini bukan jagonya kita bawa firman, tahu firman, mengajar firman kepada keluarga kita, enggak, tapi apa yang kita lakukan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Yang keempat, bicara tentang pelayanan ministry. Bicara tentang apa? Memberdayakan potensi suami, istri, dan anak. Bagaimana seorang suami melayani menjawab kebutuhan keluarganya. Itu fungsinya seorang suami, imam, nabi, dan raja. Harus ada di dalam nama keluarga, namanya pelayanan. Dan juga kita seorang istri yang melakukan fungsinya menjadi seorang penolong, seorang anak yang hormat dan taat kepada orang tua. Di dalam keluarga, ibadah di dalam keluarga memberdayakan apa yang sudah Tuhan berikan fungsinya sebagai masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Makanya seorang suami, yuk provider, engkau yang harus mencukupi kebutuhan keluargamu. Orang istri, engkau menjadi penolong dan tiang doa buat keluargamu. Anak-anak, hormatin di taat orang tuamu. Karena masa depan, panjang umur, bahagia itu ada di dalam engkau saat engkau menghormati dan taat kepada orang tuamu. Ya, di 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Setiap kita sudah mendapat karunianya masing-masing. Tuhan mau kita melayani dengan karunia kita masing-masing untuk kita saling memperlengkapi, untuk kita saling membangun. Yang kita telah peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita belajar apa yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kita tidak simpan buat diri kita sendiri, tapi kita belajar melayani. Yang terakhir, yang kelima adalah bicara penginjilan. Bagaimana kita membawa kabar baik, Injil, keselamatan kepada keluarga kita. Bukan hanya keluarga besar. Ya, mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu yang punya keluarga besar yang belum percaya. Inilah fungsinya kita bangun ibadah dalam keluarga, membawa Injil datang sama mereka. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah janji Tuhan. Bukan hanya kita, bukan hanya pribadi kita, tapi pasangan kita mungkin yang belum mengenal Tuhan. Tuhan katakan ketika kita percaya, kita harus bawa supaya pasangan kita bertobat. Bukan hanya pasangan kita, anak-anak kita pun, menantu, cucu, mungkin keluarga besar, ya, om, tante, semuanya. Saya mau saksikan bahwa saya lahir di keluarga yang bukan non-Kristen. Kungkung saya, popo saya itu Konghucu. Mama saya punya 9 saudara dan nggak ada satupun yang kenal Tuhan, kecuali satu orang, ii saya, yang sudah terima Tuhan, kenal Tuhan, dan melalui dia hari ini hampir semua terima Tuhan, bertobat. Lewat apa? Lewat kehidupan dia yang berdoa, kemudian menyaksikan cinta kasih Tuhan, membawa keponakan-keponakannya datang sekolah minggu. Dari situ satu persatu, memang prosesnya lama, nggak dalam waktu yang singkat. Tapi dari situ mulai pertobatan terjadi, akiu saya, ii, semua bertobat. Cuma ada satu yang masih belum bertobat hari ini, ii yang paling gede yang ada di Hong Kong itu masih belum. Tapi tahun 2015 saya pernah ketemu, datang ke rumah ii saya di Hong Kong. Waktu itu Tuhan dorong beritakan Injil keselamatan. Ada 2 ii yang tinggal di Hong Kong. Waktu saya datang malam-malam saya cerita tentang keselamatan, bahwa ii itu percaya Tuhan tuh mengasihi, mengampuni dosa. Mau nggak terima? Dari 2 cuma 1 yang mau. Dan yang 1 ini Tuhan sudah panggil 2 tahun lalu. Tinggal yang paling besar yang masih belum terima Tuhan Yesus. Tapi minimal kita sudah menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Bagaimana kita bangun ibadah dalam keluarga, beritakan Injil buat saudara kita yang belum kenal Tuhan. Disitulah kita bawa dia kepada Tuhan, encounter dengan Tuhan, mengalami pemulihan.
Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini bicara soal bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Saya percaya di sini semua cinta Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat bahwa ada hukum yang kedua yang harus kita sama-sama kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita cinta sama Tuhan, kita harus cinta sama sesama, mengasihi sesama kita. Ada belas kasihan Tuhan yang kita alirkan buat sesama kita. Disinilah kita membawa kabar keselamatan buat keluarga kita. Nah, hari ini saya mau undang anak saya, mau share dikit lah ya. Ini ditembak sih, ini nggak direncanain, di mobil tadi bilang, Joel nanti kamu share. Hah? Mau sharing apa katanya? Ya nggak tahu lah, pokoknya cerita aja. Ya, kita undang Joel. Ya, coba Joel, perkenalan dulu dong. Ya, shalom tante. Nama saya Joel. Saya anak kedua. Saya mempunyai cici. Nah, saya mau kesaksian dikit dari kehidupan papa mama. Saya itu melihat teladan papa mama itu membuat saya berubah dari segi pelayanan, kehidupan saya di kuliah. Saya itu melihat papa mama itu sebagai orang yang memiliki teladan sejati yang mengajarkan saya pelajaran firman dan hidup yang tak ternilai melalui tindakan dan sikap di dalam kehidupan sehari-harinya. Dari kecil aku sudah diajarkan kayak harus baca Alkitab, doa, pelayanan gitu. Terus sampai sempat mikir itu, buat apa gitu tujuannya. Dan seiring berjalannya waktu, saya diproses dan akhirnya juga mengerti gitu apa tujuannya. Dan juga yang secara konsisten menunjukkan kasih dengan melayani orang tanpa pamrih, menginspirasi saya untuk mengembangkan semangat melayani. Dan melihat juga dari kecil kayak bagaimana papa mama itu mendedikasikan hidupnya untuk melayani dari komsel. Waktu kecil saya kan suka dibawa pergi gitu sama mama untuk komsel, walaupun saya nggak ikut. Pergi tapi nggak ikut, gimana nih maksudnya? Nggak ikut komselnya. Oh, nggak ikut komsel, iyalah, itu komsel dewasa no. Dan mereka juga menunjukkan bahwa melayani itu kewajiban kita sebagai anak Allah, seperti di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dulu juga waktu saya udah kuliah, saya kuliah di Malaysia, jadi saya tinggal sendiri. Dulu sekali dikasih tahu gitu, ayo pelayanan, ayo komsel, kayak harus memiliki hubungan dengan orang gereja gitu. Tapi ya sebagai anak kadang kita ya males lah, pengennya me time sendiri gitu ya. Dan tiba-tiba saya diingetin gitu, kayak melayani itu nggak perlu nunggu kita itu hebat, yang penting kita ada kemauan untuk melayani. Dan saya juga diajarkan kita itu harus berkorban untuk orang lain, karena hidup itu bukan tentang kita melulu. Dan jadi dalam proses begitu saya juga lebih mengenal dan mempunyai pengalaman sendiri dengan Tuhan tanpa disuruh papa mama. Dan yang menjadi teladan juga ya, di tengah kesibukan papa mama dalam kerjaan, pelayanan, keluarga, papa mama itu masih bisa membagi waktunya dengan adil. Walaupun mungkin saya kadang protes gitu, kenapa sibuk banget gitu, waktu aku balik papa mama kesana kesini, jadi nggak ada waktu gitu. Dan papa juga mengajarkan kita itu harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dan bukan karena ada maunya, dan bukan karena ada berkat. Jadi hubungan itu jangan dilandasi dengan hubungan transaksional dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang sangat membekas di hati saya, yaitu ya papa sering ngasih tahu jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Seringkali aku tuh memaksakan apa yang kita mau untuk hidup kita untuk kedepannya, tapi tanpa mau mengerti apa rencana Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita itu harus berserah penuh kepada Tuhan untuk hidup kita gitu. Jangan mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Ya, itu saja dari saya. Yes. Terima kasih. Thank you. Ya, saya minta disaksikan supaya kita juga apa yang kita lakukan itu gimana sih dampaknya gitu. Karena selama ini kan saya jujur nggak pernah gini, ayo kita mau belajar firman, ayo duduk, ayo diajarin, enggak. Lewat keseharian aja.
lewat pembicaraan-pembicaraan. Makanya penting orang tua meluangkan waktu, ya. Dari usia anak kita berapapun, ada momen-momen yang jangan sampai miss dalam kehidupannya. Mau dari masih kecil, pra-remaja, remaja, dewasa, ya. Perlu ada waktu sih sebenarnya untuk kita meluangkan bersama. Nah, yang terakhir adalah ini, yang saya mau share adalah kalau kita mau bangun ibadah dalam keluarga, tentu kita harus berdoa, ya. Buat siapa kita berdoa? Buat pasangan kita, buat anak-anak kita. Nah, apa yang kita doakan itu ada di Kolose 1, 9-11. Mungkin kita simpelnya gini, tentu orang tua berdoa supaya anak kita diberkati, itu betul. Tapi kira-kira apa sih secara spesifik yang kita mau doakan buat anak kita? Kolose 1 ayat 9-11 berkata demikian, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada 5 hal yang kita mau doakan buat pasangan kita, buat anak-anak kita. Yang pertama adalah supaya mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Itu paling utama menurut saya. Ini semua bicara soal blessing. Tapi blessingnya bukan hanya sekedar Tuhan berkati supaya dapat pekerjaan, dapat bisnis, dapat proyek. Hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah anugerah terbesar buat anak-anak kita. Kalau dia bisa mengerti apa yang maunya menjadi maunya Tuhan, hidup dalam panggilan, itu anugerah terbesar. Ya. Yang kedua adalah hidup berkenan. Bukan hanya sukses, bukan hanya hebat dalam semua bidang, ya baik di kuliah, di pekerjaan, tapi dia berkenan sama Tuhan, punya hatinya Tuhan, ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang ketiga, hidupnya menghasilkan buah. Buah selalu bicara soal dampak buat orang lain. Enggak hidup buat diri sendiri, enggak hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi menghasilkan dampak buah. Yang keempat, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, punya keintiman yang tadi, punya pengenalan akan Tuhan. Dan yang kelima, hidup dalam ketekunan dan kesabaran. Mungkin satu kali anak kita mengalami proses, mengalami masalah, pergumulan, itu normal. Semua kita nggak ada yang hidupnya baik-baik aja, nggak ada. Tapi lewat proses, anak-anak kita mengalami ketekunan, kesabaran, sampai ngerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini, saat ini, Bapak Ibu, Om Tante, bicara tentang ibadah dalam keluarga dimulai di dalam keluarga, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita semua, kita renungkan. Kita bersyukur buat keluarga kita. Buat setiap musim dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang kita lakukan, Tuhan mau kita belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini, kalau Bapak dan Ibu, Om Tante masih bersama dengan pasangan, yuk boleh gandengan tangan. Waktu ini, Bapak dan Ibu, Om Tante, boleh saling mendoakan. Doakan pasanganmu. Dan hari ini bilang kau bersama dengan anak-anakmu. Doakan anak-anakmu. Biar ada pemulihan, ada rekonsiliasi. Bersyukur buat keluarga yang Tuhan tempatkan.